Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan siap menjalani praktikum. Selamat datang di praktikum Statistika Industri Modul 2, yaitu penarikan sampel dan estimasi parameter. Sebelum kita mulai praktikum, alangkah baiknya saya perkenalkan pengampu Modul 2 terlebih dahulu. Pengampu Modul 2 diantaranya sebagai berikut, yaitu saya sendiri, Rusitip Effendi dari Angkatan 2018, lalu ada Heni Muslimatun dari Angkatan 2018, Sinta Putri dari Angkatan 2019, dan Hasna dari Angkatan 2019. Pada modul 2 kali ini, kita akan mempelajari mengenai yang pertama, pengambilan sampel dengan beberapa teknik pengambilan sampel. Yang kedua, melakukan pengujian kuesioner dengan software SPSS. Dan yang ketiga, estimasi parameter dengan menghitung mean sampel tunggal dan proporsi sampel tunggal. Sebelum kita mulai praktikum, kita pahami prosedur praktikum terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini telah tersedia prosedur praktikum. Yang pertama, pengambilan sampel atau di sini menggunakan multi-stage sampling. Melakukan random sampling berdasarkan jurusan yang ada di teknik UMS. Menentukan proporsi masing-masing sampling dari setiap jurusan yang diambil. Menghitung rata-rata dan standar deviasi. Yang kedua, pengujian kuesioner. Hitung total skor, hitung rata-rata skor, tentukan nilai R-tabel dengan tingkat signifikansi 0,05. Lakukan uji validitas menggunakan SPSS, lakukan analisis valid atau tidak valid. Lakukan uji reliabilitas menggunakan SPSS, lakukan analisis dapat diandalkan atau tidak dapat diandalkan. Yang ketiga, estimasi parameter. Hitung standar deviasinya, hitung ukuran sampel dengan tingkat kesalahan yang diinginkan dengan alfa sebesar 0,05. Lakukan estimasi nilai rataan populasi. Lakukan analisis tingkat kepuasan berdasarkan skala Likert. Selanjutnya, kita menuju sheet data mahasiswa teknik UMS. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sampling. Sampling merupakan teknik yang digunakan untuk mengambil sampel. Secara garis besar, sampling dibagi menjadi dua, yaitu random sampling atau pemilihan secara acak dan non-random sampling atau pemilihan secara tidak acak. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan pengambilan sampel baik secara acak maupun secara tidak acak. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa membuka pada modul yang telah diberikan sebelumnya. Pada sheet data mahasiswa teknik UMS, terdapat informasi yang akan kita uji. Di sini kita menggunakan data dari ke-6 jurusan yang ada di teknik UMS, yaitu dari jurusan teknik industri, kemudian dari jurusan teknik kimia, dari jurusan teknik elektro, jurusan teknik mesin, jurusan teknik arsitek, dan yang terakhir dari jurusan teknik sipil. Pada sheet data mahasiswa teknik UMS, data yang dihimpun berupa jurusan, angkatan, jenis kelamin, tinggi badan, pengeluaran per minggu, serta tingkat kepuasan dari skala 1 sampai dengan skala 5. Pada kolom jenis kelamin terdapat angka 1 dan angka 0 yang digunakan untuk memisalkan jenis kelamin. Angka 1 digunakan untuk memisalkan jenis kelamin laki-laki, dan angka 0 digunakan untuk memisalkan jenis kelamin perempuan. Tujuannya yaitu untuk memudahkan dalam pengujian selanjutnya. Kemudian, pada kolom tingkat kepuasan dari skala 1 sampai dengan skala 5 menjelaskan mengenai tingkat kepuasan responden atas pernyataan yang telah diajukan oleh peneliti. Selanjutnya, kita akan menuju sheet profil data mahasiswa Fakultas Teknik. Profil ini dibuat berdasarkan data dari sheet data mahasiswa teknik UMS. Data tersebut dibuat dalam suatu tabel yang menggambarkan jumlah responden berdasarkan tahun angkatannya. Sebagai contoh, di sini jurusan teknik industri angkatan 2014 terdapat sebanyak 158 responden. Kemudian, pada jurusan teknik kimia angkatan 2014 terdapat sebanyak 200 responden, dan lain sebagainya. Di sini kita akan menghitung jumlah responden dari tiap jurusannya. Di sini kita akan menghitung mulai dari jurusan teknik industri, yaitu dengan cara sama dengan sum
Di sini kita menggunakan rumus sum karena fungsi dari sum itu sendiri yaitu untuk melakukan penjumlahan dari suatu data. Kemudian kita pilih jumlah responden jurusan Teknik Industri mulai dari angkatan 2014 sampai dengan angkatan kurang dari 2010. Kemudian kita tutup kurung dan kita enter. Selanjutnya, kita drag ke arah kanan sampai dengan jurusan Teknik Sipil agar nilainya dapat terhitung secara otomatis. Kemudian di sini kita akan menghitung jumlah total mahasiswa Fakultas Teknik, yaitu dengan cara sama dengan sum. Kemudian kita pilih jumlah responden dari jurusan Teknik Industri sampai dengan jurusan Teknik Sipil. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Oke teman-teman, di sini kita sudah mendapatkan jumlah total keseluruhan mahasiswa Fakultas Teknik yaitu sebanyak 4.970 responden. Selanjutnya, kita akan menuju sheet multistage. Pada bagian ini, kita akan melakukan pengambilan sampel menggunakan teknik multistage random sampling. Mengapa? Karena alasannya yang pertama, jumlah populasinya cukup homogen, yaitu berupa mahasiswa. Yang kedua, yaitu populasinya dalam jumlah yang cukup besar. Ada beberapa tahapan yang dapat kita lakukan untuk melakukan pengambilan sampel menggunakan teknik multistage random sampling. Yang pertama, yaitu membagi populasi dalam beberapa kelompok, misal sesuai dengan jurusannya. Kemudian yang kedua, mengambil sampel dari beberapa kelompok tadi sesuai dengan angkatannya. Pada tabel pertama di sini, memuat informasi mengenai jumlah responden berdasarkan jurusannya. Di sini kita akan menentukan 3 jurusan terpilih dari 6 jurusan yang ada di Teknik UMS. Untuk yang pertama, kita akan menuliskan 6 jurusan yang ada di Teknik UMS, yaitu dari Teknik Industri, Teknik Kimia, Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Arsitektur, dan juga Teknik Sipil. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan perhitungan dengan cara sama dengan ren. Di sini kita menggunakan rumus ren karena fungsinya untuk menghasilkan angka acak desimal antara 0 sampai dengan 1. Kemudian kita tutup kurung dan kita enter. Selanjutnya, kita drag sampai dengan jurusan Teknik Sipil agar hasilnya menyesuaikan. Oke, selanjutnya kita blok kembali hasil ren tadi, kemudian kita pilih klik kanan, kita copy, dan kita paste value. Di sini kita melakukan paste value, fungsinya yaitu agar angka yang sudah kita dapatkan hasilnya tidak akan berubah-ubah. Selanjutnya, kita blok hasil ren tadi, kemudian klik kanan, kita pilih short, kemudian kita pilih short large to small. Mengapa? Karena di sini kita akan mengurutkan data dari yang terbesar menuju yang terkecil. Kita pilih saja, kemudian kita pilih short. Oke, bisa dilihat ya teman-teman, hasilnya sudah diurutkan mulai dari angka yang terbesar menuju angka yang terkecil. Sehingga di sini kita sudah mendapatkan 3 jurusan terpilih, yaitu dari jurusan Teknik Elektro, Teknik Industri, dan juga Teknik Mesin. Kita berikan warna saja untuk mempermudah dalam membacanya. Perlu diingat ya teman-teman, untuk 3 jurusan terpilih di sini, masing-masing praktikannya berbeda. Hal tersebut didasarkan pada pengolahan Excel masing-masing praktikan. Selanjutnya, kita menuju pada tabel kedua. Pada tabel kedua di sini berisi informasi mengenai jurusan, jumlah, serta proporsi untuk 30 sampel. Pada kolom jumlah, di sini berisikan 3 jurusan terpilih dari 6 jurusan yang ada di Teknik UMS. Sebelumnya, di sini saya sudah melakukan perhitungan untuk menentukan 3 jurusan terpilih dengan cara yang sama seperti yang telah kita lakukan sebelumnya. 3 jurusan terpilih yang saya dapatkan yaitu dari jurusan Teknik Mesin, Teknik Arsitektur, dan juga Teknik Sipil. Pada kolom jumlah diisikan sesuai dengan tabel pertama pada kolom jumlah yang menjelaskan jumlah mahasiswa dari tiap jurusannya. Kemudian, proporsi untuk 30 sampel. Sebelum kita melakukan perhitungan, kita menuju pada tabel yang pertama pada bagian jumlah mahasiswa jurusan terpilih.
Di sini kita akan menghitung dengan cara sama dengan sum. Kemudian kita pilih jumlah responden dari 3 jurusan terpilih, mulai dari jurusan teknik mesin, teknik arsitek, dan juga teknik sipil. Kemudian kita tutup kurung dan kita enter. Selanjutnya kita bisa langsung melakukan perhitungan untuk proporsi 30 sampel, yaitu dengan cara sama dengan buka kurung, kemudian kita pilih jumlah responden dari jurusan teknik mesin, kemudian kita bagi dengan jumlah mahasiswa jurusan terpilih. Jangan lupa kita lakukan penguncian data dengan cara menekan tombol Fn dan F4 secara bersamaan, atau di beberapa laptop bisa menekan tombol F4 saja. Selanjutnya kita tutup kurung, kita kalikan dengan 30 karena di sini kita akan menghitung proporsi untuk 30 sampel. Selanjutnya kita enter. Oke, bisa kita drag sampai dengan jurusan teknik sipil. Di sini tadi kita sudah melakukan penguncian data. Untuk mengecek apakah data yang sudah kita pilih terkunci atau belum, yaitu dengan melihat tanda $2 di antara huruf. Apabila sudah muncul tanda $2, maka sudah dipastikan data dari yang teman-teman pilih sudah terkunci. Selanjutnya kita menuju tabel yang ketiga, yaitu mengenai rekap hasil sampling multistage. Pada tabel ketiga di sini memuat informasi mengenai nomor, sampel, jenis kelamin, tinggi badan, pengeluaran per minggu, serta tingkat kepuasan dari skala 1 sampai dengan skala 5. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemberian warna pada tabel ketiga di sini. Pemberian warna pada tabel ketiga di sini yaitu digunakan untuk membedakan proporsi dari 3 jurusan terpilih. Sebagai contoh, di sini warna kuning digunakan untuk menggambarkan proporsi dari jurusan teknik mesin, yaitu sebanyak 14 sampel yang dilihat dari perhitungan proporsi untuk 30 sampel. Maka dari itu, kita berikan warna kuning mulai dari sampel 1 sampai dengan sampel ke-14. Kemudian warna hijau digunakan untuk menggambarkan proporsi dari jurusan teknik arsitektur, yaitu sebanyak 7 sampel. Dan warna putih digunakan untuk menggambarkan proporsi dari jurusan teknik sipil, yaitu sebanyak 9 sampel. Selanjutnya kita menuju kolom sampel. Di sini kita akan melakukan perhitungan dengan cara sama dengan range between. Di sini kita menggunakan rumus range between karena fungsinya yaitu untuk melakukan pengacakan dari suatu data. Kemudian untuk bottom di sini kita isikan angka 1. Maksud angka 1 di sini yaitu kita akan melakukan pengacakan sampel yang dimulai dari angka 1. Kemudian kita tuliskan titik koma atau titik 2 atau titik saja, disesuaikan dengan sistem komputer masing-masing. Kemudian untuk top kita isikan jumlah responden dari jurusan teknik mesin. Kemudian jangan lupa kita kunci datanya dan kita tutup kurung, kemudian enter. Selanjutnya kita drag sampai dengan sampel ke-14. Oke, kemudian kita blok sampel 1 sampai dengan sampel ke-14, kemudian kita klik kanan, kita copy, dan kita paste value agar nilai yang sudah kita dapatkan tidak akan berubah-ubah hasilnya. Selanjutnya, kita akan menuju kolom jenis kelamin. Di sini kita akan melakukan pengambilan data dari sampel yang telah kita cari sebelumnya. Di sini kita akan melakukan pengambilan data dengan cara sama dengan VLOOKUP. Di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP karena fungsinya yaitu untuk mengambil suatu nilai dari tabel lain berdasarkan kata kunci. Kemudian kita pilih sampel yang pertama, kemudian titik koma, kita menuju sheet data mahasiswa teknik UMS, dan kita menuju pada jurusan teknik mesin. Kemudian kursor kita letakkan di angka 1. Mengapa kita letakkan di angka 1? Karena apabila kita letakkan pada bagian header tabel, maka pengambilan data yang akan kita lakukan akan terjadi error. Maka dari itu kita letakkan di angka 1. Kemudian pada keyboard kita tekan tombol Ctrl Shift secara bersamaan, tahan, dan anak panah ke kanan dan ke bawah.
Kemudian jangan lupa kita mengunci datanya. Selanjutnya kita tulis titik koma dan kita tuliskan angka 4. Maksud angka 4 di sini yaitu pada data mahasiswa teknik UMS di jurusan teknik mesin, jenis kelamin berada di kolom keempat dari sebelah kiri. Kemudian kita tutup kurung dan kita enter. Selanjutnya kita drag sampai dengan sampel ke-14 agar hasilnya menyesuaikan. Oke, bisa dilihat ya teman-teman, pada kolom jenis kelamin muncul angka 0 dan angka 1. Maksudnya apabila angka 0 maka jenis kelamin dari sampel yang kita ambil yaitu perempuan, dan apabila muncul angka 1 maka jenis kelamin dari sampel yang kita ambil yaitu laki-laki. Selanjutnya kita akan menuju kolom tinggi badan. Di sini kita akan melakukan pengambilan data dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Langsung saja. Di sini kita kopikan rumus dari tabel sebelumnya. Di sini kita kopikan saja, kita copy. Kemudian di sini kita paste. Oke, teman-teman. Kita lihat pada bagian rumus, pada bagian nomor kolom atau kolom index number-nya. Di sini kita akan mengambil data berupa tinggi badan. Maka dari itu kita cari pada sheet data mahasiswa teknik UMS, tinggi badan berada di kolom keberapa. Di sini tinggi badan berada di kolom kelima dari sebelah kiri. Maka dari itu pada bagian rumus, di bagian kolom index number-nya, di sini kita gantikan angka 5. Kemudian kita enter. Langsung saja kita drag sampai dengan sampel ke-14. Selanjutnya kita akan melakukan pengambilan data mengenai pengeluaran per minggu. Di sini kita akan melakukan dengan cara yang sama, maka dari itu langsung saja kita kopikan rumus sebelumnya. Kita copy, kemudian kita pastekan pada kolom pengeluaran per minggu. Kita lihat pada bagian kolom index number-nya, di sini kita akan mencari pengeluaran per minggu. Maka dari itu, kita menuju sheet data mahasiswa teknik UMS, kita cari pengeluaran per minggu berada di kolom keberapa. Di sini pengeluaran per minggu berada di kolom ke-6 dari sebelah kiri. Maka dari itu pada bagian kolom index number-nya atau kolom dari data yang akan kita ambil, kita gantikan dengan angka 6. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita drag sampai dengan sampel ke-14. Yang terakhir, kita akan melakukan pengambilan data mengenai tingkat kepuasan dari skala 1 sampai dengan skala 5. Di sini kita akan melakukan pengambilan data dengan cara yang sama, maka dari itu langsung kita kopikan rumus pada tabel sebelumnya. Kita kopikan, kemudian kita pastekan pada kolom tingkat kepuasan. Kita lihat pada bagian nomor kolom dari data yang kita ambil. Di sini kita akan mengambil tingkat kepuasan dari skala 1 sampai dengan skala 5. Maka dari itu, pada sheet data mahasiswa teknik UMS, kita cari tingkat kepuasan berada di kolom keberapa. Di sini tingkat kepuasan berada di kolom ke-7 dari sebelah kiri. Maka dari itu, pada bagian kolom index number-nya, di sini kita gantikan angka 7. Kemudian enter. Selanjutnya kita drag sampai dengan sampel ke-14 agar hasilnya menyesuaikan. Oke teman-teman, untuk dua proporsi sisanya, teman-teman bisa melakukan dengan cara yang sama seperti yang telah kita lakukan sebelumnya. Di sini saya sudah melakukan perhitungan sebelumnya, maka dari itu langsung saja kita munculkan untuk hasilnya. Oke, di sini sudah keluar, maka dari itu langsung saja kita akan menghitung rata-rata, standar deviasi, proporsi laki-laki, serta proporsi perempuan. Untuk menghitung rata-rata, di sini kita akan menggunakan rumus yaitu sama dengan average. Di sini kita menggunakan rumus average karena fungsinya yaitu untuk menghitung rata-rata dari suatu data. Kemudian kita menuju kolom tinggi badan, kita pilih data dari yang pertama sampai dengan data ke-30. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Selanjutnya kita drag ke arah kanan agar nilainya terhitung otomatis.
Selanjutnya kita akan menghitung standar deviasi, yaitu dengan cara sama dengan STDEV. Di sini kita menggunakan rumus STDEV karena fungsinya yaitu untuk mengukur sebaran dari suatu data. Kemudian kita menuju kolom tinggi badan, kita pilih data yang pertama sampai dengan data ke-30. Kemudian kita tutup kurung dan kita enter. Jangan lupa kita drag ke arah kanan agar nilainya dapat terhitung secara otomatis. Selanjutnya di sini kita akan menghitung proporsi untuk laki-laki. Di sini kita akan menghitung dengan cara sama dengan COUNT-IF. Di sini kita menggunakan rumus COUNT-IF karena fungsinya yaitu untuk melakukan perhitungan jumlah sel berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian untuk range, di sini kita menuju kolom jenis kelamin, kita pilih data yang pertama sampai dengan data ke-30. Oke. Kemudian kita titik koma. Dan untuk kriteria di sini kita tuliskan angka 1. Maksud angka 1 di sini yaitu untuk memisalkan jenis kelamin, yaitu laki-laki. Kemudian kita tutup kurung dan kita bagi dengan 30 karena di sini kita menggunakan sampel sebanyak 30. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita akan menghitung proporsi perempuan yaitu dengan cara sama dengan 1 dikurangkan dari proporsi laki-laki. Kemudian kita enter. Oke, teman-teman, di sini kita sudah mendapatkan nilai untuk proporsi laki-laki yaitu sebesar 0,6667 dan untuk proporsi perempuan yaitu sebesar 0,333. Selanjutnya, kita menuju sheet rekapitulasi kuesioner. Rekapitulasi kuesioner merupakan hasil rekap dari kuesioner yang telah diisi oleh responden. Maka dari itu, data yang digunakan berdasarkan hasil rekap kuesioner yang telah dibagikan sebelumnya. Pada sheet rekapitulasi kuesioner terdapat informasi mengenai responden, butir pernyataan 1 sampai dengan butir pernyataan 12, total skor serta rata-rata skor. Pada kolom responden di sini diisikan dengan angka 1 sampai dengan angka 31. Maksudnya yaitu di sini kita menggunakan sampel dari 31 responden. Mengapa? Karena di sini kita akan melakukan pengujian uji Z yang syaratnya diperlukan sampel minimal sebanyak 30 data agar dapat mewakili jumlah dari populasinya. Selanjutnya, pada kolom butir pernyataan 1 sampai dengan butir pernyataan 12, di sini diisikan sesuai dengan skala Likert yang teman-teman pilih. Di sini bisa menggunakan skala Likert dengan skala 1 sampai 4 atau juga bisa menggunakan skala 1 sampai 5. Hal tersebut disesuaikan dengan sumber resmi yang telah teman-teman dapatkan, yaitu dari jurnal atau dari buku. Pada kolom butir pernyataan di sini diisikan dengan angka 1 sampai dengan angka 4. Maksudnya 1 sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 puas, 4 sangat puas. Selanjutnya di sini kita akan menghitung total skor, yaitu dengan cara sama dengan sum, kemudian kita pilih butir pernyataan 1 sampai dengan butir pernyataan 12. Kemudian kita tutup kurung dan kita enter. Selanjutnya kita double klik pada pojok kanan bawah agar nilainya terhitung otomatis sampai dengan sampel ke-31. Kemudian kita akan menghitung rata-rata skor dengan cara sama dengan average. Kemudian kita pilih butir pernyataan 1 sampai dengan butir pernyataan 12. Dan kita tutup kurung, kemudian enter. Jangan lupa kita double klik pada pojok kanan bawah agar nilainya terhitung secara otomatis sampai dengan sampel ke-31. Oke, teman-teman. Selanjutnya, di sini ada contoh untuk tabel tingkat kepuasan dengan skor 1 sampai dengan skor 5. Untuk teman-teman bisa menyesuaikan dengan sumber yang telah teman-teman dapatkan. Bebas, jadi bisa menggunakan skala 1 sampai 5 ataupun skala 1 sampai 4. Maka dari itu, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sinta. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Hasna mengenai
R-tabel, uji validitas, dan uji reliabilitas. Langsung saja pada sheet R-tabel ini terdapat dua tabel. Yang pertama ada tabel uji dua arah dan yang kedua ada tabel R. Nah teman-teman, tabel R ini nantinya akan kita gunakan sebagai pembanding pada pengujian validitas. Lalu kita menggunakan uji dua arah karena kita belum mengetahui secara pasti arah hipotesisnya, apakah positif ataukah negatif. Nah, dalam tabel uji dua arah ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah tingkat signifikansi atau angka yang merepresentasikan resiko terjadinya kesalahan dalam penelitian. Untuk menentukan tingkat signifikansi, kita membutuhkan nilai confidence level atau tingkat kepercayaan peneliti terhadap penelitian. Karena kita melakukan penelitian secara manual, maka kita menggunakan confidence level 95%. Nah, penelitian secara manual ini berarti kita belum menggunakan alat-alat yang canggih atau teknologi yang canggih dalam penelitian. Lain lagi, jika suatu saat teman-teman melakukan penelitian menggunakan alat atau teknologi yang canggih, maka teman-teman dapat menggunakan confidence level sebesar 99%. Confidence level sebesar 99% ini dapat kita temui pada dunia farmasi dan klinis. Langsung saja untuk rumus dari tingkat signifikansi sama dengan 1 minus 0,95. Nah, sehingga didapatkan nilai dari tingkat signifikansi adalah 0,05. Lalu selanjutnya adalah N. N merupakan jumlah data atau jumlah responden pada rekapitulasi kuesioner ini. Pada sheet responden, kita scroll down hingga responden terakhir, di mana responden terakhir ini merupakan jumlah data yang telah terhimpun. Kita kembali ke sheet R-tabel, lalu kita tuliskan 31 sebagai jumlah data. Selanjutnya adalah DF. DF merupakan degree of freedom yang digunakan untuk menyatakan posisi dalam suatu sistem. Untuk rumus dari DF ini dapat kita lihat pada tabel R sebelah kiri, sehingga DF sama dengan N minus 2. Nah teman-teman, N di sini adalah sebagai jumlah data, lalu 2 di sini sebagai banyaknya parameter yang ditaksir pada uji dua arah. Sehingga didapatkan nilai DF adalah 29. Selanjutnya kita akan mencari nilai R-tabel menggunakan nilai tingkat signifikansi dan juga degree of freedom, di mana dua nilai tersebut akan kita masukkan ke dalam tabel R. Lalu kita akan menggunakan tingkat signifikansi untuk uji dua arah karena kita melakukan pengujian dua arah. Kita fokus pada tingkat signifikansi 0,05 dan juga degree of freedom urutan ke 29. Langsung saja kita scroll down. Nah, pada tingkat signifikansi 0,05 dan juga degree of freedom urutan ke 29 didapatkan nilai dari R-tabel adalah 0,355. Langsung saja kita tuliskan 0,355. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengujian validitas. Nah, pada sheet uji validitas ini terdapat tabel sebagai berikut, di mana nilai tabel ini sama dengan nilai tabel pada uji dua arah di sheet R-tabel. Namun yang membedakannya di sini kita akan mencari nilai dari T-tabel. Nilai dari T-tabel ini akan kita gunakan untuk menghitung nilai dari R-tabel secara manual. Langsung saja untuk nilai N adalah 31, lalu untuk degree of freedom sama dengan N minus 2. Selanjutnya confidence level kita menggunakan nilai 95%. Untuk alfa sama dengan 1 minus 0,95. Nah, untuk T-tabel kita menggunakan rumus sama dengan T-inv. Di sini kita menggunakan T-inv karena akan mengembalikan inversi dua arah pada distribusi T. Lalu kita klik probabilitas atau alfa, titik koma,
degree of freedom, tutup kurung, dan enter. Sehingga ditemukan nilai dari T-tabel adalah 2,0452. Lalu untuk menghitung nilai R-tabel, kita menggunakan rumus sama dengan T-tabel, kita bagi, lalu kita akarkan, yang mana pada Excel akar difungsikan dengan SQRT. Lalu kita klik degree of freedom, kita tambahkan dengan nilai dari T-tabel, dan kita pangkatkan 2. Kita tutup kurung, enter. Nah, teman-teman dapat melihat di sini bahwa nilai R-tabel yang kita cari secara manual akan sama dengan nilai R-tabel yang kita cari menggunakan tabel R. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengujian validitas. Sebelumnya, uji validitas merupakan pengujian terhadap nomor butir soal untuk membuktikan keabsahan atau kevalidan butir soal pada instrumen penelitian. Untuk melakukan uji validitas, kita memiliki beberapa indikator sebagai berikut. Nah, langkah yang pertama, kita akan menentukan nilai dari R hitung menggunakan software SPSS. Kita menuju sheet rekapitulasi kuesioner. Pada nilai butir pernyataan 1 hingga total skor sampai responden terakhir, kita blok. Lalu kita copy dan kita pastekan di SPSS pada halaman data view. Kita paste. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai SPSS. SPSS atau Statistical Product and Service Solution merupakan software analisis tingkat tinggi yang memiliki fitur atau menu deskriptif sehingga dapat memudahkan kita untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, di dalam SPSS ini terdapat 2 halaman. Halaman yang pertama adalah data view yang kita gunakan untuk menginput data olahan. Lalu yang kedua ada variable view. Variable view ini digunakan untuk mengedit variabel sesuai yang kita inginkan. Teman-teman dapat melihat di sini terdapat berbagai kolom pada halaman variable view, yang tentunya kolom-kolom tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama ada name. Name di sini digunakan untuk mengedit nama variabel. Bersifat bebas, bisa menggunakan angka maupun karakter. Namun perlu teman-teman ingat, SPSS tidak bisa membaca spasi, sehingga ketika teman-teman memberikan penamaan lebih dari 2 kata sebagai pemisahnya, teman-teman bisa menggunakan underscores, seperti itu. Lalu selanjutnya ada type. Type merupakan tipe data. Nah, di sini SPSS menyediakan berbagai variabel type. Contohnya ada numerik. Numerik ini digunakan ketika tipe data teman-teman adalah angka. Lalu ada juga string. Nah, tipe data ini digunakan ketika tipe data teman-teman berupa karakter dan lain sebagainya. Selanjutnya ada width. Width merupakan jumlah huruf pada variabel. Lalu ada juga desimal. Di sini desimal berfungsi untuk menentukan jumlah angka di belakang koma. Selanjutnya ada juga label. Label digunakan untuk mendefinisikan variabel. Selanjutnya ada values. Values kita gunakan untuk mengkategorikan variabel dengan mengubah tipe data string menjadi tipe data numerik. Lalu ada juga missing. Nah, teman-teman, missing ini digunakan ketika pada data penelitian teman-teman terdapat butir soal yang tidak terisi atau terdapat nilai yang outlier. Selanjutnya ada kolom. Kolom merupakan luas pada data view. Selanjutnya ada align. Align digunakan untuk perataan teks. Nah, di sini terdapat beberapa opsi dari align. Yang pertama ada align left digunakan untuk rata kiri, align right untuk rata kanan, dan juga center untuk rata tengah. Setelah itu ada measure. Measure merupakan tipe data kuantitatif. Di sini terdapat beberapa tipe measure. Yang pertama ada scale. Scale merupakan tipe data kuantitatif yang bisa dilakukan
penghitungan matematis, contohnya nilai ujian, tinggi badan, lalu berat badan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ordinal. Ordinal merupakan tipe data kuantitatif yang digunakan untuk leveling variabel. Nah, memberikan level pada variabel ini tergantung spesifikasi dan juga kualitasnya. Ordinal ini dapat teman-teman temukan pada skala Likert yang akan teman-teman tentukan pada penelitian. Selanjutnya ada tipe data nominal. Nah, tipe data nominal merupakan tipe data kuantitatif yang tidak bisa dilakukan penghitungan matematis. Nah, namun dapat digunakan untuk memberikan label. Contohnya, perempuan dilabelkan angka 1 dan laki-laki dilabelkan angka 2. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada role. Role di sini digunakan untuk menyatakan peran variabel pada analisis. Oke, kita akan melakukan penggantian nama pada variabel. Kita ganti dengan soal 1, lalu soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, soal 6, soal 7, soal 8. Nah, teman-teman ingat ya bahwa SPSS tidak bisa membaca spasi, sehingga untuk penamaan lebih dari 2 kata seperti ini kita menggunakan underscore sebagai pemisahnya. Soal 12 dan yang terakhir adalah total. Langsung saja untuk pengolahan data kita klik analyze, lalu kita pilih opsi correlate dan kita klik bivariate. Maka akan muncul seperti ini. Kita blok semua variabel dengan menekan Ctrl+A pada keyboard, lalu kita pindahkan ke sisi bagian kanan. Nah, seperti ini. Perlu teman-teman pastikan pada correlation coefficient, bagian Pearson telah terchecklist, lalu pada test of significance kita menggunakan to tail, dan jangan lupa untuk menceklis flag significant correlation. Lalu kita klik OK, maka akan muncul output seperti ini. Kita scroll down, lalu pada total Pearson correlation kita double klik, maka akan muncul halaman pivot table correlation. Kita scroll down lagi. Pada total Pearson correlation, butir soal pertama hingga ke-12 kita blok, lalu kita copy dan kita pastekan pada sheet uji validitas. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa harus ada kesesuaian antara R tabel dan juga R hitung. Karena di sini R tabel jenis angkanya adalah desimal, maka R hitungnya juga harus kita ubah ke dalam bentuk desimal. Sehingga kita ubah menjadi 0,596, 0,401, 0,545, 0,650, 0,540, 0,608, 0,571, Nah, setelah semua sudah berubah ke dalam angka desimal, kita blok, lalu kita copy, dan kita pastekan ke dalam kolom R hitung dengan cara klik kanan, lalu pada paste option kita memilih paste transpose. Oke, jika pada Excel teman-teman tidak terdapat opsi paste transpose, maka teman-teman dapat menuliskannya secara manual.
Langsung saja kita akan melakukan pengujian validitas menggunakan indikator pertama. Nah, jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, maka data dinyatakan valid. Pada butir soal pertama, dengan nilai R hitung 0,596 dan juga nilai R tabel sebesar 0,355, dapat kita simpulkan bahwa nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, sehingga nomor butir soal pertama adalah valid. Lalu pada nomor butir soal kedua, dengan nilai R hitung sebesar 0,401 dan juga nilai R tabel sebesar 0,355, maka data dinyatakan valid. Karena apa? Karena nilai R hitungnya lebih besar daripada nilai R tabel. Lalu selanjutnya untuk nomor butir soal ketiga, dengan nilai R hitung 0,545 dan juga nilai R tabel sebesar 0,355, maka juga dinyatakan valid. Karena nilai R hitungnya lebih besar dari nilai R tabel. Dan begitu seterusnya hingga nomor butir soal terakhir. Oke, lalu untuk indikator kedua, ketiga, dan juga keempat, langsung saja kita menuju ke SPSS pada halaman pivot tabel correlation. Nah, indikator kedua, jika nilai Pearson correlation dari butir soal pertama hingga butir soal terakhir bernilai positif, dan juga nilai sigtutil dari butir soal 1 hingga terakhir bernilai lebih kecil dari 0,05, maka data dinyatakan valid. Lalu indikator ketiga, jika nilai Pearson correlation soal 1 hingga soal terakhir bernilai positif, namun nilai dari sigtutil dari butir soal 1 hingga butir soal ke-12 ada yang lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan tidak valid. Begitupun juga jika nilai Pearson correlation dari butir soal 1 hingga butir soal ke-12 terdapat nilai yang negatif, namun pada sigtutil butir soal pertama hingga butir soal yang terakhir lebih kecil dari 0,05, maka data tetap dinyatakan tidak valid. Nah, dapat teman-teman lihat pada butir soal ke-11 pada nilai sigtutil di sini terdapat nilai 0,066, di mana nilai 0,066 di sini lebih besar dari 0,05, sehingga butir soal ke-11 tidak valid. Oke, kita kembali lagi ke Excel. Nah, pada tabel uji validitas ini, nomor butir soal ke-11 juga dinyatakan tidak valid menggunakan indikator pertama. Karena apa? Karena R hitungnya yang bernilai 0,334 lebih kecil dari nilai R tabel. Oke, kita tandai terlebih dahulu. Nah, lalu bagaimana jika terdapat item soal yang tidak valid? Di sini terdapat beberapa solusi. Yang pertama, teman-teman dapat mengulangi dan mengganti dengan soal yang lain. Lalu yang kedua, teman-teman dapat mengulang angket dan dibagikan kepada responden lagi tanpa harus mengganti soal. Lalu yang ketiga, teman-teman tidak mengubah soal dan tidak membagikan ulang. Namun, item angket yang tidak valid tersebut di drop out dan tidak ikut dihitung pada pengujian reliabilitas. Nah, pada kasus nomor butir soal ke-11 yang tidak valid ini, saya memilih opsi solusi nomor 3, yaitu tidak mengubah soal dan tidak membagikan ulang, namun item angket yang tidak valid tersebut di drop out. Saya memilih opsi ketiga karena lebih efektif dan juga item yang valid masih dapat menggambarkan dan mengukur variabel yang diteliti. Langsung saja pada nomor butir soal ke-11 ini kita blok, lalu kita klik kanan dan kita delete. Oke, sehingga akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian reliabilitas.
Uji reliabilitas merupakan pengujian yang dilakukan terhadap alat ukur. Apakah alat ukur tersebut masih bisa diandalkan dan konsisten untuk melakukan pengujian secara berulang. Nah, kita akan mencari nilai alfa. Langkah pertama, kita menuju ke SPSS pada bagian data view. Perlu teman-teman perhatikan pada butir soal ke-11, pada pengujian validitas tadi, dinyatakan tidak valid, yang mana jika terdapat butir soal yang tidak valid, maka akan tidak diikutkan pada pengujian reliabilitas, sehingga butir soal ke-11 ini akan kita hapuskan. Kita klik, lalu kita klik kanan dan pilih opsi clear. Nah, sehingga pada variabel view, butir soal ke-11 sudah dihapus. Lalu, juga perlu teman-teman pastikan pada butir soal pertama hingga soal ke-12 tipe data kuantitatif berbentuk nominal. Sehingga pada soal pertama ini akan diubah menjadi nominal. Oke, pada butir soal pertama hingga ke-12 bertipe data kuantitatif nominal dan pada variabel total bertipe data kuantitatif scale. Langsung saja untuk melakukan pengolahan data, kita klik Analyze, lalu kita pilih opsi Scale, dan klik Reliability Analysis. Kita blok soal pertama hingga soal ke-12, lalu kita pindahkan ke bagian kolom item, kecuali total. Lalu kita klik Statistik, dan jangan lupa untuk menceklis bagian Scale if item delete. Dan kita klik Continue, lalu OK. Nah, maka akan muncul output seperti berikut. Untuk mengisikan nilai alfa, kita akan menggunakan nilai pada reliability statistik bagian Cronbach alpha. Nah, di sini nilai dari Cronbach alpha adalah 0,783. Langsung saja kita tuliskan 0,783. Untuk analisisnya, jika nilai alfa lebih besar dari R tabel, maka data dikatakan reliable. Di sini nilai dari alfa adalah 0,783 dan juga nilai dari R tabel adalah 0,355. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data reliable. Karena apa? Karena nilai alfa lebih besar dari nilai R tabel. Lalu selanjutnya kita menuju lagi ke SPSS. Pada tabel Case Processing Summary, kita klik dan kita copy. Lalu kita pastekan ke Excel. Dan kita analisis. Output di samping memberikan informasi tentang jumlah sampel atau responden N sebanyak 31 orang. Karena tidak ada data yang kosong, dalam pengertian jawaban responden terisi semua, maka jumlah valid adalah 100%. Nah, data N ini dapat teman-teman temukan pada rekapitulasi kuesioner. Lalu kita menuju lagi ke SPSS. Pada tabel reliability statistik kita klik, lalu kita kopikan dan kita paste. Oke, lalu kita analisis. Dari output di samping diketahui N of item butir pernyataan pada kuesioner ada 11 buah dengan nilai Cronbach alpha sebesar 0,783. Karena nilai 0,783 lebih besar dari 0,355, yang mana nilai 0,355 adalah nilai R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa ke-11 pernyataan tersebut adalah reliable atau konsisten. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kita kembali lagi ke SPSS. Pada tabel item total statistik kita klik, lalu kita copy, dan kita pastekan ke Excel kembali. Dan kita analisis.
Tabel output di samping memberikan gambaran tentang nilai statistik untuk ke-11 item pernyataan kuesioner. Dalam tabel ini diketahui nilai Cronbach alpha untuk ke-11 pernyataan adalah lebih besar dari 0,355. Maka dapat disimpulkan bahwa ke-11 pernyataan tersebut reliable. Oke, cukup sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Heni. Halo teman-teman semua, di sini saya Heni akan melanjutkan penjelasan dari asisten sebelumnya. Jadi teman-teman, di sheet ini kita akan belajar mengenai LP sampel tunggal, yang mana LP sampel tunggal ini terdiri dari 4 tabel. Yang pertama, yaitu ada tabel data sampel tunggal, yang kedua, tabel min sampel tunggal, yang ketiga, tabel proporsi sampel tunggal, dan yang keempat, tabel tingkat kepuasan. Baik teman-teman, langsung saja kita menuju ke tabel yang pertama, yaitu tabel data sampel tunggal. Untuk yang pertama, kita melakukan perhitungan nilai dengan rumus sama dengan, kemudian kita menuju ke sheet rekapitulasi kuesioner, kita klik rata-rata skor responden yang pertama, kemudian tekan enter. Selanjutnya, untuk memunculkan nilai sampai sampel paling akhir, yaitu sampel ke-31, teman-teman bisa double klik di bagian pojok kanan bawah yang ada tanda positif seperti ini, sehingga otomatis nilainya akan muncul sampai ke sampel ke-31. Kemudian untuk di bagian jenis kelamin ini, teman-teman bisa memasukkan secara manual berdasarkan dari data responden yang telah teman-teman dapatkan. Sedangkan untuk di bagian proporsi ini, teman-teman bisa memasukkan dengan ketentuan apabila jenis kelaminnya laki-laki, maka teman-teman bisa mengisikan dengan angka 1. Sedangkan apabila jenis kelaminnya perempuan, teman-teman bisa memasukkan atau mengisikan dengan angka 0. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan rata-rata, standar deviasi, tabel Z, kemudian juga jumlah proporsi dari laki-laki dan perempuan. Untuk bagian rata-rata ini, kita bisa menghitung dengan rumus sama dengan average, nilai dari sampel pertama sampai sampel terakhir dengan cara tekan tombol Ctrl Shift secara bersamaan dan juga tombol anak panah ke bawah, kemudian enter. Kemudian untuk menghitung standar deviasi menggunakan rumus sama dengan STDEV, nilai dari sampel pertama sampai sampel ke-31. Selanjutnya, untuk menghitung tabel Z ini, kita memerlukan nilai dari alfa. Maka dari itu, teman-teman, kita menuju ke tabel min sampel tunggal untuk menghitung nilai alfanya. Yang mana nilai alfa itu dapat dicari dengan rumus sama dengan 1 dikurangi confidence level. Di sini kita menggunakan confidence level sebesar 95%, sehingga desimal dari 95% yaitu 0,95. Sehingga teman-teman bisa diketahui bahwa nilai dari alfanya yaitu 0,05. Kita bagi lagi ke perhitungan tabel Z. Sehingga untuk menghitung tabel Z ini kita menggunakan rumus sama dengan norms inf. Di sini kita menggunakan norms inf dikarenakan fungsi dari norms inf yaitu untuk menginversi distribusi kumulatif normal standar dengan probabilitas sebesar yang diinginkan. Di sini kita menggunakan probabilitas sebesar 0,05. Jadi, rumusnya yaitu norms inf dari probabilitasnya, yaitu 0,05. Kemudian enter. Jadi, teman-teman, dikarenakan di sini tabel Z-nya masih negatif, maka perlu kita ubah ke nilai positif dengan menggunakan rumus sama dengan absolut dari tabel Z-nya tadi. Sehingga jelas ya, teman-teman, untuk fungsi dari rumus absolut sendiri yaitu untuk mengubah suatu bilangan negatif menjadi bilangan positif. Selanjutnya, kita melakukan perhitungan jumlah laki-laki dengan rumus sama dengan sum dari proporsi sampel pertama sampai sampel paling akhir. Sedangkan untuk menghitung jumlah perempuan, menggunakan rumus sama dengan jumlah keseluruhan sampel yaitu 31 dikurangi dengan jumlah laki-laki. Sehingga teman-teman dapat kita ketahui bahwa jumlah dari laki-laki yaitu sebanyak 14 orang, sedangkan jumlah untuk perempuan sebanyak 17 orang. Teman-teman,
kita akan melakukan perhitungan min sampel tunggal dan proporsi sampel tunggal. Namun sebelumnya, teman-teman bisa sambil membuka modul ya. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa lebih mudah memahami rumus dan proses perhitungan yang akan kita lakukan nantinya. Langsung saja kita menghitung Z alfa per 2 dengan rumus sama dengan absolut norms inf dari alfa per 2. Kemudian tutup kurung 2 kali dan enter. Kemudian untuk standar deviasi, karena kita sudah melakukan perhitungan sebelumnya, maka kita bisa langsung melingkan hasilnya dengan cara sama dengan, kemudian kita menuju ke hasil perhitungan standar deviasi yang sudah kita cari, kita klik dan enter. Untuk jumlah sampel, yaitu sebanyak jumlah sampel keseluruhan, yaitu sebesar 31 sampel. Selanjutnya, untuk standar error, dapat kita cari dengan rumus sama dengan buka kurung Z alfa per 2 dikalikan, atau dalam bahasa Excel perkalian yaitu tanda bintang, dikalikan dengan standar deviasi, tutup kurung dibagi dengan akar. Akar dalam bahasa Excel yaitu SQRT, SQRT dari jumlah sampelnya. Kemudian tutup kurung dan enter. Kemudian untuk rata-rata, karena kita juga sudah mencari, maka kita bisa langsung melingkan ya teman-teman. Kita lingkan hasilnya langsung, rata-rata, kemudian sama dengan, dan kita menuju ke hasil rata-rata yang sudah kita cari, kita klik dan tekan enter. Kemudian untuk menghitung batas atas, kita bisa cari dengan rumus sama dengan rata-rata ditambah dengan buka kurung Z alfa per 2 dikalikan dengan standar deviasi dibagi dengan SQRT dari jumlah sampelnya. Dan teman-teman jangan lupa tutup kurung 2 kali. Jadi mungkin di perhitungan batas atas ini lebih rumit ya teman-teman dari perhitungan sebelumnya, maka teman-teman harus berhati-hati dalam memasukkan simbol dan juga tanda kurung. Kemudian enter. Selanjutnya, kita menghitung batas bawah. Tapi karena rumusnya hampir sama dengan batas atas, yang membedakan yang di bagian tanda positif, kalau di bagian batas bawah itu tanda positifnya diubah menjadi tanda kurang. Sehingga untuk mempermudah dan mempersingkat waktu, kita bisa mengkopikan rumus dari batas atas. Kemudian teman-teman jangan lupa enter terlebih dahulu supaya hasilnya tidak berubah. Dan teman-teman bisa langsung pastekan di bagian batas bawah. Dan juga kita ubah tanda positif ini menjadi tanda negatif. Jadi teman-teman, dari perhitungan yang sudah kita lakukan, kita bisa mendapatkan interval mu atau rata-rata populasi itu lebih besar dari batas bawah dan lebih kecil dari batas atas. Sehingga selanjutnya kita menuju ke insert, simbol, kemudian kita masukkan simbol dari mu. Jadi simbol dari mu itu seperti itu ya teman-teman, yang mana mu ini lebih besar dari batas bawah yaitu sebesar 2,9557 dan mu lebih kecil dari batas atas yaitu sebesar 3,1518 atau sebanyak 31 sampel. Kemudian untuk mencari standar error dapat menggunakan rumus sama dengan Z alfa per 2 dikalikan dengan akar atau SQRT dalam bahasa Excel-nya, SQRT dari proporsi dikalikan dengan buka kurung 1 dikurangi dengan proporsi tutup kurung dibagi dengan jumlah sampel sebanyak 31. Kemudian tutup kurung dan enter. Selanjutnya, untuk rumus batas bawah, teman-teman yaitu sama dengan proporsi dikurangi dengan standar error. Maka dari itu, otomatis rumus batas atasnya kebalikan dari batas bawah, sehingga menjadi sama dengan proporsi ditambah dengan standar error. Baik teman-teman, untuk memudahkan membaca dan menulis hasilnya, maka saya akan mengatur di belakang koma ini hanya 4 angka saja. Begitu juga di bagian batas atas, saya juga mengatur belakang koma sebanyak 4 angka saja. Jadi teman-teman, dari perhitungan yang sudah kita lakukan, kita dapat menuliskan interval Pi atau proporsi suatu populasi lebih besar dari batas bawah dan lebih kecil dari batas atas. Sehingga kita langsung saja menuju ke insert. Kita akan memasukkan simbol Pi. Simbol Pi itu seperti ini ya teman-teman.
yang mana Pi ini atau proporsi suatu populasi lebih besar dari batas bawah, yaitu sebesar 0,2764, dan juga Pi lebih kecil dari batas atas, yaitu sebesar 0,6268. Baik teman-teman, untuk perhitungan proporsi sudah selesai. Selanjutnya kita menuju ke tabel tingkat kepuasan. Jadi teman-teman di sini terdapat tabel tingkat kepuasan dengan skala skor 1 sampai 5. Namun teman-teman perlu diketahui bahwa tabel tingkat kepuasan tidak harus berpatok pada yang ada di video ini. Jadi teman-teman nanti menggunakan tabel tingkat kepuasan yang berdasarkan dari referensi yang teman-teman dapatkan. Dengan catatan, referensinya itu harus valid atau terkualifikasi. Misalnya teman-teman bisa mencari referensi dari jurnal dan juga buku. Jadi teman-teman, tabel tingkat kepuasan ini, interval 0 sampai 1 dengan skor 1 itu keterangannya sangat tidak puas. Sedangkan untuk interval 1,1 sampai 2 dengan skor 2, keterangannya tidak puas. Begitu juga seterusnya. Baik, selanjutnya teman-teman, setelah kita melakukan perhitungan pada tabel min sampel tunggal dan tabel proporsi sampel tunggal, selanjutnya kita akan melakukan analisis dari masing-masing tabel tersebut. Untuk yang pertama, kita akan melakukan analisis di bagian min sampel tunggal. Jadi, analisisnya yaitu dari hasil pengolahan data di samping diperoleh rata-rata tingkat kepuasan mahasiswa terhadap rumah makan XYZ sebesar 3,0538 dan dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata masih berada di antara interval bawah. Interval bawahnya yaitu sebesar 2,9557 dan interval atasnya sebesar 3,1518. Nilai rata-rata sebesar 3,0538 berada pada interval 3,1 sampai 4. Jadi, untuk rata-rata 3,0538 apabila di tabel tingkat kepuasan itu berada di interval 3,1 sampai 4 ya teman-teman, berarti berada di skor 4 dan keterangannya puas, sehingga analisisnya dan mendapatkan skor 4 sehingga menandakan bahwa pelanggan merasa puas terhadap pelayanan di rumah makan XYZ. Kemudian selanjutnya untuk analisis dari tabel proporsi sampel tunggal, yaitu dari hasil pengolahan data di samping diperoleh proporsi tingkat kepuasan mahasiswa berjenis kelamin laki-laki. Karena di sini tadi kita menggunakan proporsi laki-laki ya, terhadap rumah makan XYZ sebesar 0,452 dan dapat disimpulkan bahwa proporsi masih berada di antara interval bawah sebesar 0,2764 yaitu di sini, dan interval atasnya sebesar 0,6268. Baik teman-teman, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kurangnya dan kesalahan, saya mohon maaf. Sekian penjelasan dari saya. Dan untuk selanjutnya, materinya akan disampaikan oleh Mas Rusti. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pada sheet selanjutnya, yakni menjelaskan contoh pembuatan pie chart yang mana akan digunakan pada penugasan nantinya. Fungsi pie chart sendiri untuk menunjukkan ukuran dari suatu item dalam suatu rangkaian data secara proporsional terhadap jumlah dari keseluruhan item. Poin atau nilai dari item-item nantinya ditunjukkan dalam bentuk persentase dari keseluruhan data atau dalam bentuk satu lingkaran. Pada penugasan teman-teman, nanti akan diminta untuk membuat dua pie chart di mana data diambil dari kuesioner teman-teman. Di sini telah tersedia data untuk pembuatan pie chart. Data ini diambil dari LP sampel tunggal bagian laki-laki dan perempuan. Oke, langsung ke pembuatannya. Teman-teman tinggal memilih bagian responden, klik Ctrl, lalu pilih bagian jumlah, pilih menu insert, lalu pilih chart yang paling atas dan paling kiri. Maka teman-teman hasilnya nanti akan seperti berikut. Untuk menampilkan persentase dari nilai pie chart teman-teman tinggal memilih pada icon plus, lalu kalian pilih, lalu
checklist pada bagian data label. Nah, nanti akan muncul output seperti ini. Lalu teman-teman, pada bagian subtitle, kalian isi sesuai dengan keperluan kalian. Nah, begini contohnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan histogram. Fungsi histogram sendiri yaitu untuk menunjukkan gambaran data dalam periode tertentu atau menggambarkan perbandingan antara beberapa item. Untuk pembuatan histogram sendiri, terdapat data, nilai, dan juga proporsi, dan juga ada data skala Likert. Data ini diambil dari data LP sampel tunggal pada bagian data sampel tunggal, dan juga tabel tingkat kepuasan atau tabel skala Likert. Langsung saja pada pembuatan histogram. Pertama, teman-teman pastikan pada menu data terdapat data analisis. Jika pada komputer teman-teman tidak terdapat data analisis, maka teman-teman pilih File, lalu pilih Option, lalu Add In, lalu pilih Go. Pastikan pada Analysis Toolpack terchecklist, lalu pilih OK. Maka akan muncul data analisis. Jika data analisis sudah muncul, maka langsung pada pembuatan histogram. Pilih data analisis, lalu pilih histogram, lalu OK. Pada bagian input range, teman-teman isikan nilai dari data yang sudah diambil tadi, lalu pada data bin range masukkan skor. Di sini terdapat 3 output option. Yang pertama, output range. Di sini, maka peletakan hasil atau output histogram terdapat pada sheet ini, tetapi pada area bebas mau meletakkan outputnya di mana. Misal, saya contohkan, saya akan meletakkan output di sini. Lalu yang kedua ada new worksheet, yang berarti output teman-teman nanti berada pada sheet yang baru. Yang ketiga ada new workbook, yang berarti output teman-teman berada pada Excel yang baru. Lalu yang terakhir, jangan lupa pilih chart output di checklist, lalu pilih OK. Oke teman-teman, di sini merupakan output dari histogram. Lalu selanjutnya kita ubah bagian horizontal ini sesuai dengan data yang telah kita ambil dengan cara pilih horizontal axis, lalu klik kanan, pilih select data, lalu pilih edit. Pada bagian axis label range kalian hapus, lalu isikan seperti pada tabel. Masukkan STP yang berarti sangat tidak puas, koma, TP tidak puas, koma, CP cukup puas, koma, P puas, koma, SP atau sangat puas, koma, more sesuai pada output. Lalu pilih OK. Nah, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Lalu pilih OK. Nah, maka otomatis data yang berada di horizontal akan berubah seperti berikut. Oke teman-teman, begitulah cara pembuatan histogram. Selanjutnya, berikut merupakan contoh kuesioner penelitian berupa selembaran yang langsung dibagikan ke responden. Karena nanti teman-teman menggunakan Google Form, maka untuk bentuk kuesioner menyesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman dan kreativitas teman-teman. Ini merupakan contoh kuesioner penelitian terkait
Analisis tingkat kepuasan pelanggan terhadap warung makan XYZ. Di sini terdapat identitas responden berupa nama, NIM, jenis kelamin, angkatan, dan juga fakultas. Selain itu, pada kuesioner ini nantinya terdapat data kualitatif, petunjuk pengisian, dan juga data kuantitatif. Di sini terdapat data kualitatif. Data kualitatif ini merupakan data yang berupa gambaran mengenai objek penelitian untuk menunjukkan kualitas objek penelitian yang dilakukan. Contoh, berilah tanda centang untuk menunjukkan seberapa sering Anda berkunjung ke warung makan XYZ. Sering, sangat sering, tidak pernah, dan seterusnya. Jadi, untuk menunjukkan kualitas dari objek penelitiannya. Selain itu, juga terdapat data kuantitatif. Mengapa disebut data kuantitatif? Karena data kuantitatif sendiri berupa data yang dapat diukur maupun dihitung secara langsung sebagai variabel angka maupun bilangan. Jadi, kurang lebih demikian pembuatan kuesioner yang nanti teman-teman akan buat. Poin-poin utamanya yaitu terdapat judul kuesioner penelitian, terdapat identitas, terdapat data kualitatif, terdapat petunjuk pengisian, dan juga terdapat data kuantitatif. Dikarenakan menggunakan Google Form, maka tidak perlu responden maupun tanda tangannya. Jadi nanti sudah terdapat atau tercantum dalam identitas responden yang akan diisi. Jadi begini ya teman-teman untuk pembuatan kuesionernya nanti. Selanjutnya ini merupakan contoh mind mapping yang nantinya teman-teman juga harus membuatnya untuk melengkapi laporan dari teman-teman. Mind mapping di sini merupakan contoh mind mapping analisis tingkat kepuasan pelanggan terhadap warung makan XYZ. Di sini terdapat 3 level. Yang pertama itu level 0 yang menggambarkan objek bisa berupa tema. Di sini terisi warung makan XYZ. Selanjutnya ada level 1 berupa variabel, tempat, pelayanan, dan menu. Selanjutnya ada level 2 berupa indikator pernyataan minimal 10 berupa kebersihan ruang, meja kursi rapi, ventilasi, ramah dan cekatan, jumlah pelayan, varian menu berbeda dari yang lain, dan juga masakan khas dan cocok. Untuk ketiga level ini tentunya saling memiliki keterkaitan, di mana indikator memiliki keterkaitan dengan variabel, dan variabel memiliki keterkaitan dengan objek berupa tema. Mungkin begini ya teman-teman untuk pembuatan mind mappingnya. Untuk pembuatan mind mapping teman-teman nanti disesuaikan sesuai tema ataupun objek yang teman-teman pilih nantinya. Selanjutnya, ini merupakan contoh flowchart yang sudah saya buat. Nantinya teman-teman juga akan membuat flowchart yang serupa sesuai dengan apa yang teman-teman lakukan dalam penelitian. Di sini contohnya dimulai dari start, lalu menentukan tema, membuat daftar pernyataan, kuesioner, menentukan objek, waktu dan tempat, mencari responden, sampai akhirnya pengisian kuesioner lalu berakhir. Begitu ya teman-teman contoh pembuatan flowchartnya. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang penugasan. Penugasan pada modul ini akan dilakukan penarikan sampel menggunakan salah satu metode penarikan sampel. Penarikan sampel dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Lalu, langkah penugasan. Yang pertama, tentukan objek penelitian. Kedua, buat mind mapping.
di mana tema berupa tingkat kepuasan yang dirumuskan oleh kelompok besar. Antar kelompok besar tidak boleh menggunakan tema yang sama. Yang ketiga, pembuatan kuesioner terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif dengan jumlah minimal satu kelompok kecil 30 responden. Yang keempat, pengolahan data menggunakan Excel dan SPSS. Lalu, yang kelima, susun laporan menggunakan Microsoft Word. Oke teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya dan teman-teman modul 2 sampaikan. Saya mewakili teman-teman modul 2 mengucapkan mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun salah dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.